pujian kepada para monyet. Rewondo itu kan sebenarnya bahasa Sanskerta, namanya kan ya monyet atau kethek itu. Semuanya, kali ini kita ada di Gua Kreo. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Safira Azara, saya sebagai host dan rekan saya Khairu Rizal sebagai kameramen yang ada di balik layar. Kita di sini akan melakukan podcast tentang budaya yang ada di Gua Kreo. Yuk, kita ikuti keseruan hari ini. Lakukan sesi wawancara, kita sudah bertemu dengan pengelola Gua Kreo yaitu bisa Bapak perkenalkan dulu? Ya, saya nama Sugianto SH MSI selaku Kepala UPTD Kreo dan Argowisata Kota Semarang. Nah, kalian sudah tahu beliau ini siapa? Betul sekali. Bapak ini adalah pengelola Gua Kreo. Kita mulai saja langsung ya Pak wawancaranya. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu apa itu Gua Kreo dan di mana lokasinya? Ya, Gua Kreo adalah termasuk tempat wisata religi yang ada di Kota Semarang, karena saya katakan religi dulu pernah Sunan Kalijaga atau salah satu wali songo bertapa atau di Gua Kreo itu dalam rangka untuk mencari kayu jati sebagai soko guru atau tiang masjid Demak. Nah, itu. Selanjutnya ya Pak ya, bagaimana sih asal-usul legenda Gua Kreo menurut cerita rakyat? Nah, Gua Kreo itu terbentuk secara alami dan memang dari dulu habitatnya di Gua Kreo itu adalah monyet. Nah, itu dan waktu itu dari cerita rakyat itu sejak dulu ada napak tilasnya Kanjeng Sunan Kalijaga waktu diperintah oleh Raja Demak yang bernama Raden Patah untuk mencari kayu jati sebagai tiang masjid Demak atau soko guru Demak. Nah, waktu itu Kanjeng Sunan Kalijaga bersama santrinya menebangnya di daerah Gombel. Nah, setelah ditebang jatuh kelentir sampai di kali Sungai Kreo ini. Nah, waktu diambil itu tidak bisa, akhirnya Kanjeng Sunan Kalijaga bersemedi atau bertapa di Gua Kreo itu dengan didampingi 4 monyet yang berwarna hitam, putih, merah, kuning. Itu akhirnya dengan didampingi 4 monyet ini, akhirnya setelah bertapa Kanjeng Sunan Kalijaga bersama santrinya itu untuk mengambil kayu jati yang tersangkut di Sungai Kreo ini akhirnya bisa diambil. Nah, waktu itu mau diantarkan sama monyetnya, sama itu enggak boleh sama Kanjeng Sunan Kalijaga, mau diantar ke Demak sama monyet itu. Nah, terus Kanjeng Sunan Kalijaga dengan kata-kata mangrihu itu menjaga atau merawat hutan di sini. Dulu ini kan sebenarnya hutan sebelum terjadinya Bendungan Jati Barang. Nah, Bendungan Jati Barang ini dibuat tahun 2009 sampai 2015. Kurang lebih 6 tahun itu yang mengerjakan dari Jepang langsung insinyurnya, begitu Mbak. Nilai-nilai budaya apa saja ya Pak yang terkandung dalam legenda Gua Kreo? Ya, ini budaya masyarakat Jawa terutama itu kan bisa memayu-hayuning bawono. Kita bisa bersahabat, berselaras dengan alam semesta ini dengan adanya gotong royong, kebersamaan, saling membantu. Inilah wujud masyarakat Desa Talun ini waktu acara Sesaji Rewondo itu. Jadi warga Desa Talun Kacang ini mengadakan acara Sesaji Rewondo, tujuannya mengucapkan rasa syukur mereka warga ini kepada semesta sama Tuhan ini bahwa mereka diberikan hasil bumi pertaniannya yang hasilnya melimpah ruah, diberi kesehatan, diberi rezeki termasuk panjang umur. Inilah rasa syukur warga masyarakat ini dengan adakan Sesaji Rewondo di Gua Kreo itu Mbak. Baik, lanjut ya Pak. Yes. Di sini kan ada banyak monyet Pak. Apa makna keberadaan kawanan monyet di Gua Kreo dalam legenda tersebut? Nah, ini sebenarnya sejak dulu zamannya Kanjeng Sunan Kalijaga kan sudah habitatnya di sini. Makanya waktu itu sejarah Gua Kreo itu di bawahnya itu gua itu kan ada sejarah legenda
waktu Kanjeng Sunan Kalijaga bertapa itu ditemani 4 monyet itu. Nah, 4 monyet itu sebenarnya warna 4 monyet hitam, putih, merah, kuning itu simbol alam. Nah, kalau hitam itu melambangkan tanah, kalau putih itu air, sedangkan merah itu api, sedangkan kuning itu angin atau udara. 4 elemen alami. Lanjut, kita udah di ujung wawancara nih Pak. Yeah. Satu pertanyaan lagi sebagai penutup. Apa pesan moral yang dapat dipetik dari Legenda Gua Kreo? Ya, pesan moral kepada masyarakat khususnya Kota Semarang dan luar Kota Semarang pada umumnya, kita ibaratnya bisa bersahabat dengan alam semesta dengan falsafah orang Jawa, yaitu memayu hayuning bawon. Kita bisa berselaras dengan alam semesta ini, dengan monyet juga tidak semuanya. Kehidupan ini harus berselaras dengan alam. Jadi ya kita memberi makan dengan sedekah, bukan hanya manusia tapi kepada monyet pun kita juga ciptaannya Tuhan juga toh, monyet itu. Ya, jadi masyarakat ayolah kita bisa dengan memayu hayuning bawon, bisa berselaras dengan alam semesta, dengan berbagi kepada semua makhluk hidup yang di alam semesta ini. Begitu, Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya sangat menarik. Okay. Kami dari mahasiswa event sangat terima kasih sekali. Luar biasa sekali ya wawancara atau podcast kali ini. Dari perbincangan hari ini kita dapat memahami bahwa Gua Kreo bukan hanya sebuah objek wisata ya, tetapi juga merupakan warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, sosial, dan geografis yang penting bagi masyarakat Semarang. Melalui Gua Kreo ini kita juga dapat melihat bagaimana hubungan antara manusia, budaya, dan lingkungan membentuk identitas suatu wilayah. Saya selaku host mengucapkan terima kasih pada narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengalaman. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang mengikuti podcast Geografi Budaya kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam budaya dan terima kasih.